Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang sistem reproduksi. Topik presentase: 1. Sistem reproduksi perempuan. 2. Sistem reproduksi laki-laki. 3. Menstruasi. 4. Fertilasi dan kehamilan. Untuk sistem reproduksi perempuan, struktur dan fungsi organnya terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi dan oogenesis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan organ reproduksi. Organ reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu organ luar dan organ reproduksi dalam. Untuk organ reproduksi luar terbagi menjadi dua, yaitu pulpa. Pulpa adalah celah terluar organ reproduksi perempuan dan muara saluran urin dan saluran reproduksi. Untuk saluran urin berasal dari ginjal, untuk saluran reproduksi berasal dari ovarium. Untuk bagian yang menutupi pulpa adalah disebut labium, bagian yang membatasi pulpa. Untuk organ reproduksi ini adalah sangat banyak, yaitu 5: ovarium, tuba fallopi, uterus, dan cervix. Oke, ini adalah organ reproduksi dalam. Dan ini adalah gambar organ reproduksi dalam. Untuk fungsi utama reproduksi dalam ini adalah dua, yaitu untuk menghasilkan ovum dan untuk menyokong janin atau tempat janin yang bagian di sini. Yang pertama itu adalah ovarium yang bagian di sini dan memiliki dua bagian, sisi kanan dan sisi kiri. Berfungsi untuk menghasilkan sel telur ovum, organ estrogen, dan hormon progeston. Dan jika sel telur ovum sudah mulai matang, maka akan langsung dikirim ke tuba fallopi. Fallopi adalah saluran atau jalan ovum dari ovarium menuju ke uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Dan ini adalah untuk menangkap sel telur dan membawa ke fallopi menuju ke uterus. Dan juga tempat bertemunya dan terjadinya antara sel telur dan sel sperma membuahi lalu menuju ke uterus. Dan jika sudah bertemu di uterus, maka sel telur dan sel sperma akan terjadi pembuahan dan akan menempel di dinding rahim, yaitu uterus. Jika tidak menempel juga, maka tidak menempel dan tidak terjadi pembuahan, maka sel telur dan sel sperma akan keluar bersamaan darah menstruasi melalui serviks. Serviks adalah mengeluarkan darah ke vagina, mengarahkan sperma ke rahim, mendukung kepala janin saat dilahirkan, dan melalui vagina, saluran darah saat menstruasi, jalan lahirnya bayi. Di sini adalah tempat keluarnya darah menstruasi dan tempat keluarnya juga si bayi. Dan itu tadi tentang organ reproduksi dalam. Selanjutnya, oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel. Prosesnya dimulai dengan oogenesis seperti pada gambar ini, atau sel induk. Jika terlihat banyak maka disebut dengan oogenium. Oogenium ini akan melakukan pembelahan dengan oosit primer namanya. Terjadi pembelahan sehingga terjadinya oosit primer. Ini juga berpasangan. Ini dua terjadi jika si wanita masih dalam kandungan. Dan saat sudah dewasa melakukan pembelahan, yaitu oosit sekunder dan badan volar primer, dan pembelahannya juga tidak adil. Oosit sekunder besar dan badan volar primer, dan oosit sekunder membelah menjadi ootit dan badan volar primer dan badan polar sekunder ralat. Dan untuk badan polar body primer, dan ini adalah badan meiosis 2, dan untuk sekunder dan untuk ootit terbelah menjadi ovum, yaitu sel telur, dan jika sudah terbuai dan sudah matang akan dikirim ke tuba fallopi. Dan ini adalah ini adalah 3 badan polar, dan ini akan terjadi jika masih dalam kandungan sampai di
oosit primer, dan jika sudah bait atau dewasa maka akan lanjut dengan sekunder oosit dan akan berhenti jika dimulai pada masa pubertas hingga menopause. Dan itu tadi tentang oogenesis. Sistem reproduksi laki-laki. Struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki terbagi atas dua, yaitu organ reproduksi dan spermatogenesis. Organ reproduksinya terbagi menjadi dua, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Untuk organ bagian luar yaitu penis, yang ini saluran urin dan sperma, skrotum, menjaga suhu tekstil agar sesuai dan untuk produksi sperma. Bisa dilihat di gambar ini. Untuk organ bagian dalam yaitu testis, epidermis, vas deferens, uretra, vesicula, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Yang ini digambar. Bisa lihat letak-letaknya. Untuk testis berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron, tempat menyimpan sperma sementara, saluran sperma dan epidermis menuju utera, saluran keluar urin dan sperma, menghasilkan zat yang bersifat basa, alkali, fruktose, hormon, prostaglandin, dan protein pembukaan, menghasilkan zat cairan keputihan, menghasilkan lendir cairan bersifat basa dan berfungsi untuk melindungi sifat dan asam. Untuk spermatogenesis, seperti dilihat di pada gambar ini, untuk spermatogenesis sebelumnya bisa terjadi seperti yang digambar ini, yaitu pembelahan mitosis dan membelah menjadi satu dan berpasang-pasangan. Spermatogenesis primer dalam proses meiosis 1, pembelahan meiosis 1 dan membelah menjadi 2. Pembelahan meiosis 2, spermatosis sekunder dan spermatogenesis membelah menjadi 4, biopedasensi, dan yang ini terbelah menjadi, dan ini adalah sperma yang akan bertemu nanti pada sel telur dan akan menjadi janin. Dan itu saja tentang spermatogenesis. Lebih lengkapnya lihat saja pada gambar yang ini, dan ini sudah ada letak-letak. Menstruasi, keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel menyusun dinding rahim. Penyebabnya meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuai oleh sperma. Ini adalah sel telur dan ini adalah dinding rahim. Ini adalah hormon FSH memicu perkembangan folikel dalam ovum. Folikel menghasilkan hormon dalam estrogen. Hormon estrogen memicu diproduksinya FSH. Lepasnya sel telur dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron serta LFSH. Ini adalah fase menstruasi. Untuk 1 sampai 7 hari itu adalah menstruasi. Ini adalah bagi hal yang normal. Dan untuk fase populasi, hari ke-7 sampai ke-14. 7 sampai ke-14 hari itu disebut fase populasi atau ovulasi. Untuk fase ke-14 dan sampai 21 disebut fase vaskovulasi. Sampai ke-28 ini adalah fase hormon untuk harian normal. Untuk ini adalah fertilasi dan kehamilan. Fertilasi, proses peleburan inti sel dan inti sel telur sehingga membentuk zigot, tempat terjadinya tuba fallopi. Hanya akan ada satu sel sperma yang membuai sel telur. Proses dimulai ovulasi, fertilasi, dan implantasi. Prosesnya itu dimulai dengan ovulasi yang ini. Ini akan dibuai oleh spermatogenesis dan sel telur seperti ini pada gambar ini membuai, lalu melewati tuba fallopi, dan dimana fase fertilasi akan menuju ke dinding rahim yang dimana disebut implantasi. Di sini akan membuai. Untuk di kehamilan seperti pada gambar ini, untuk yang umur 1 bulan baru akan membentuk seperti pada di gambar ini. Dan untuk fase ke-2 bulan bentuk-bentuk badannya sudah mulai terbentuk seperti tangan, kepala, kakinya belum terlihat. Dan untuk 3 bulan sudah mulai terlihat dengan baik bentuknya. Ini seperti telinga, tangan, kakinya juga sudah jelas, kepala belum terlihat baik, terbentuk baik. Dan untuk ke
4 bulan sudah mulai membentuk badannya dan kepala sudah terbentuk dengan baik. Dan untuk fase ke-5 bulan sudah baik bentuknya dan sudah besar seperti pada gambar ini fase-fasenya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.